menurut Feng Shui lagi, apakah ada nggak tips buat kita lebih cuan-cuan gitu? Ini yang penting banget, orang kita udah capek gitu, kayak susah banget cari kerja segala macam. Apalagi banyak saudara kita ya Sobat 7 yang mungkin kehilangan pekerjaan, ya, atau bisnisnya mungkin terpengaruh, berhenti, ya, gitu betul ya. Itu kira-kira untuk Feng Shui-nya supaya lebih cuan, pertama gini ya Sobat 7, perlu diingat bahwa kita sehat dulu nomor satu untuk mau cuan ya. Iya, kalau kita sehat, karena kesehatan itulah sebagian daripada hoki dan sebagian dari harta juga, modal kita nih. Oke, jadi kalau kita sehat dan kita masih bisa cari nafkah. Ya, jadi pertama kalau mau cuan harus sehat. Jangan bicara tentang mau cari duit kalau kita misalnya malah bocor duit, karena persoalan utama bukan cari duit. Persoalan utama di sini adalah kebocoran yang kita harus tanggulangi atau kebocoran harus kita tangkal. Dapat duitnya mungkin berapa juta, begitu kena COVID ratusan juta. Sekali PCR udah berapa tuh? Kayak gitu ya. Jadi pertama ini. Oke, kemudian kedua, Sio yang terkena ciong disarankan cari aman, karena Sio yang pada saat kena ciong itu di tahun kerbau logam ya, yaitu Sio kambing, Sio kuda, kemudian Sio kerbau, kerbau sendiri ya, Sio naga dan Sio anjing, ada 5 Sio ini agak kurang harmonis ya energinya. Jadi kalau pada saat tidak harmonis ini banyak pikiran, bisa saja kurang tidur, akhirnya sakit-sakitan. Kemudian bawa mobil ngantuk-ngantuk, nggak konsen, keserempet atau kecelakaan. Ya, jadi Sio yang ciong ini disarankan untuk lebih cari aman. Kalau pada saat dia lebih cari aman, maka cuan tetap bisa diperoleh. Contohnya juga jangan investasi yang sembarangan, serampangan kayak gitu ya. Mentang-mentang saham naik, kemudian semua larinya ke saham seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga, perlu diingat bahwa kalau mau cuan ada strategi yang kita sarankan. Strateginya pertama adalah untuk menggunakan influencer ataupun menjual produk yang hanya ngetrend, atau populer. Jadi jangan menjual produk yang sifatnya spekulasi atau sifatnya masih coba-coba kayak gitu. Jadi ini kalau contohnya orang mau bisnis dari online shop ataupun langsung jual masker aja gitu udah pasti cuan. Yang populer saat itu. Jadi jangan menjual produk yang masih prototype atau uji coba dan sebagainya. Ini sangat beresiko. Dan yang berikutnya lagi adalah sebisa mungkin kita harus bisa convert ke arah digital, yaitu dengan cara beradaptasi. Ya, bisnis yang lain yang tumbang, contohnya restoran yang hanya mengandalkan daripada customer yang datang makan, ini sudah pasti akan tumbang. Why not? Kenapa kita nggak bikin contohnya versi ekspresnya? Atau online ya, online-nya. Jadi versi ekspres itu dalam arti ordernya lewat online. Jadi tidak perlu kita memaksakan diri untuk mempertahankan sewa yang bayarnya mahal banget. Setahun bisa ratusan juta untuk sewa. Jadi kita versi online-nya saja, semacam kitchen-nya saja. Karena kita sudah ada punya brand yang kita bisa pertahankan. Meanwhile kita juga bisa tetap mempertahankan karyawan kita, kan bisa tetap koki, bisa tetap bekerja dan sebagainya ya. Karyawan yang lain tetap bisa packing, mempersiapkan itu tetap masih bisa. Jadi dengan langkah kita untuk go digital menggunakan teknologi adalah berusaha kita untuk beradaptasi terhadap perubahan. Dan yang terakhir adalah banyak saudara kita yang kesusahan ya. Jadi saya menghimbau kepada Sobat 7 semua yang mampu secara finansial untuk banyak beramal berderma. Kenapa? Karena kalau kita bisa beramal berderma berarti kita juga menyebarkan hoki bukan hanya untuk diri kita ya, karena beramal juga ada pahalanya toh ya. Hoki yang kita bisa sebarkan bersama ini akan membuah kebaikan juga buat bukan hanya mereka, tapi juga untuk semua orang. Dengan demikian bisa melancarkan energi cuan kita di tahun 2021. Mari kita mencari cuan di 2021.